ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di mushola Al-Bardiyah ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para alim ulama, para tabi'in serta para pengikutnya semoga selamat hingga akhir hayat. Sebelum sholat tarawih kita mulai, ada beberapa informasi yang ingin saya beritahukan. Yang pertama mengenai hasil infak sedekah pada malam kemarin, yaitu dengan pemasukan sebesar 238.000 dan pengeluaran 150.000. Sehingga jumlah saldo pada saat ini yaitu 4.813.000. Jazakallahu khairan katsiran. Dan yang kedua, untuk yang mengimami sholat tarawih dan khutbah pada saat ini yaitu Ustaz Anton Susanto, Ustaz M. Solihin, dengan tema yang bertemakan urgennya infak dan sedekah. Dan untuk malam besok yang akan menjadi imam yaitu Ustaz Adnan dengan tema menyikapi akal dan wahyu. Sebelum kegiatan tarawih kita mulai, kepada para hadirin yang membawa handphone harap dinonaktifkan untuk sementara atau digetarkan. Dan untuk anak-anak mohon ketertibannya untuk tidak bercanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di belakang masih ada kan? Yang di atas, Bu, ada 5 Bu, 10, berapa kira-kira Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam sambil senderan pahalanya dibagi 2. Saya ulangi ya Bu. Yang jawab salam sambil senderan, gak adik-adik, gak ibu-ibu, pahalanya dibagi 2. Sama tembok, temboknya kesiksa. Itu tembok dibikin bukan buat senderan, tapi buat tiang mushola. Bu, kita jadikan salam kedua sebagai doa ya Bu. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah kasih rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, anak-anak uang jajan biar bisa nambah, kita akan ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Madinah, pulang kampung bisa beli sawah, sampai ke Indonesia bisa beli rumah. Amin amin, belum disebutin. Orang amin yang kompak, udah selesai ngomong amin, ini belum ngomong amin amin. Saya ulangin kan, bener amin tuh gini, mama mau kemana? Ke sana. Ini dong, ya gitu kan, enak begitu. Bu, ulangin ya, yang jawab salam mudah-mudahan dikasih rezeki yang melimpah, barokah, bisa berangkat ke Mekah, bisa sa'i di Marwah,
ziarah ke Madinah, pulang kampung lewat Jeddah, sampai ke Indonesia bisa beli rumah, sekalian beli mobil yang mewah, pulang kampung bisa beli sawah, punya mantu anak paluran, punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya anak soleh-soleha, mati husnul kan enak. Amin, amin. Yang nggak jawab salam saya nggak tanggung jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar al azizul ghaffar malikil jannati wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya Hanan, ya Manan, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Sesepuh tokoh masyarakat yang saya muliakan dan yang saya hormati, wabil khusus Bude Hajib belum sangat tahu Haji Cecep. Amin. Ya. Dan kepada seluruh jamaah yang hadir semua di sini, mudah-mudahan dengan ibadah Allah beri kita cahaya. Amin. Dengan cahaya sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Waqul ja'al haqqu wa jahaqqal batil innal batila kana zahuqa. Hadirin rahimakumullah, masuk ke materi. Bu, ada terkadang doa itu jawabannya kebalik, Bu. Saya kasih contoh. Ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba, malah tambah parah. Ada lagi yang berdoa, ya Allah ya Rabb, ramaikan toko hamba, malah bangkrut. Ada lagi anak sekolah, ya Allah biar naik kelas, malah kagak naik. Ada lagi orang yang baru buka usaha, ya Allah mudah-mudahan usaha saya rame, banyak yang tahu, malah sepi kayak kuburan. Apakah ada yang salah dalam doanya? Doa nggak pernah salah, karena Allah katakan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku maka aku akan kabulkan. Ternyata yang salah bukan doanya, Bu. Yang salah bukan doanya, ternyata yang salah cara pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia berdoa, ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba, ternyata Allah nggak jawab, malah tambah parah. Karena apa? Tatkala dia sakit, dia sudah bersedekah ke rumah sakit dengan habis motor 1 udah habis, motor 2 udah habis, utang sama tetangga juga belum sembuh. Ternyata yang salah adalah pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sekali-kali kalian mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Ini harta motor berupa 2 biji udah habis dia ke rumah sakit, tapi dia datang kepada Allah bawa duit goceng, gede banget kayaknya. Bawa duit goceng, kepikiran, ya Allah tadi duit goceng, kenapa nggak 1000? Tuh bahayanya kita sebagai hamba Allah. Padahal Allah bilang, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan semua nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Ternyata jawabannya adalah Rasulullah katakan, daun mardokum bisadaqah, obati penyakit dengan sedekah. Ternyata dia telah mengamalkan surat Al-Imran ayat 92, tapi bukan kepada Allah, tapi kepada rumah sakit. Sehingga jawaban doanya itu kebalik. Hadirin rahimakumullah. Ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba, malah tambah kronis. Karena apa? Allah telah dibantu. Hadirin rahimakumullah. Bu, saya mau tanya,
kalau ibu punya suami kerja dari pagi sampai malam, duitnya buat wanita lain, mana kagak bu? Begitupun Allah tatkala berikan dia rezeki yang banyak, tatkala dia bermasalah bukan dia sedekah di awal, malah dia kasih ke rumah sakit. Rasulullah katakan, "Dau mardakum bisadaqah," obati penyakit dengan sedekah. Tuh jawabannya. Udah paham belum bu? Makanya kalau doa nggak mau kebalik, ke musola jangan kalah sama ke mall. Ke mall nggak berani bawa duit 20.000. Ke musola bawa duit goceng aja pasti pulang. Tadi goceng nggak ada ribuan, pulang duluan muterin. Subhanallah, pelit bener sama manusia, sama Allah. Aku tekankan lagi, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Dan apabila kalian ingin menghitung daripada nikmatku tidak akan mampu. Hadirin rahimakumullah. Pakai bahasa lebay. Seandai kata lautan dijadikan tinta, ranting-ranting dijadikan pena, dedaunan dijadikan kertasnya, maka tidak akan mampu untuk menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya kita berkedip, nikmatnya kita tidur, apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan semua itu global Pak, enggak ada yang kecuali, semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mat, ke mall yuk. Ah, kagak ada duit, ada diceban doang. Mau beli apa itu ke mall? Datang ke masjid, bawa uang 5.000. Kagak ada ribuan, 5.000 selembar pakai pulang. Datang ke tukang rokok, Pak, kirim duit Pak, ribuan buat apa? Buat infak. Tuh pede bener. Kelewatan bener. Bagaimana mungkin masalah dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai Allah tekankan, tidak sekali-kali kalian mencapai kebajikan yang sempurna. Doa kita, ibadah kita, untuk mohon kepada Allah atas hajat-hajat kita, baru modalnya gratis-gratis doang. Tahajud, doa, ya Allah sembuhin penyakit hamba. Datang ke musola, trek duit 2.000, sembuhin penyakit hamba. Kata Allah gini, lu kemana aja, motor udah 2, lu sedekah sama gue 2.000, lu gak cocok sembuh, cocoknya dapat pahala doang dah. Kalau sedekah 2.000 bu, sama 1.000, itu bentuknya bukan pertolongan tapi pahala. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Bagaimana tolong agama Allah dengan 2.000? Kagak bisa. Kagak bisa. Hadirin rahimakumullah. Lantas ada orang berdoa, ya Allah ya Rabb, ramaikan toko hamba mana bangkrut. Bu, ngantuk pulang nih. Habis itu nggak kelihatan sih. Kelihatan dong sini. Nih Pak Cecep lihat kali dibikin display tuh pakai layar ke atas gitu kan. Ibu-ibu kan penasaran lihat muka saya kan. Saya nggak jauh Bu dari almarhum Uce Bu. Nggak jauh kakinya maksudnya, mukanya nggak jauh. Tatkala ada orang berdoa, ya Allah ya Rabb, ramaikan toko hamba malah bangkrut. Apa yang terjadi? Tatkala dia melihat satu tempat yang strategis, yang kayaknya menurut dia yakin bakal rame, dia sewa toko kagak pakai nawar. Pak, kios sebulan berapa? 20 juta. Adik-adik jangan ketawa ya. Kalau ketawa saya suruh maju ngomong. Kalau orang tatkala melihat satu tempat yang strategis, dia yakin banget bahwa tuh usaha bakal rame. Pak, kios sebulan berapa Pak? 20 juta kagak pakai nawar. Disewa tempat, dicat macam-macam, modalnya udah habis 40 juta. Pas aja waktunya sholat, dia sholat bagus. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dia ngamali sholat 4 waktu bagus, waktunya sholat dia sholat dulu. Dia uang udah kegeser tuh 40 juta buat kios sama buat ngedesain. Ada promo lewat. Pengen ngambil duit, ada 2.000. Ribuan. Saya pernah dari ribuan mana? Dicarikan ribuan, ditaruh. Dia doa, ya Allah ya Rabb, ramaikan toko hamba. Enggak sesuai hadirin rahimakumullah. Sehingga apa hadirin? Apapun hajat-hajat kita kalau di awal tidak sedekah nggak bakal bisa jadi yang lebih baik hadirin rahimakumullah. Apapun Rasulullah katakan, "Da'u mardakum bisadaqah," obati penyakit dengan sedekah. As-sadaqatu tajribu rizki, sedekah dapat mengundang dalamnya rizki hadirin rahimakumullah. Kemenyan dapat mengundang jin, sedekah dapat mengundang keberkahan. Oleh karena itu Bu, lain kali ibu nih kalau mau buka nasi uduk, mau mulai buka, ibu sebelum ibu doa sama Allah sedekah di awal Bu. Sehingga ada perumpamaan nih. Ini perumpamaan yang mudah diterima dengan akal. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Kenapa? Karena orang bodoh
kerja dengan otot, orang pintar kerja dengan akal. Sehingga maaf kalau ada tukang kuli panggul itu primat sampai ke pantat-pantat, paling dapat duit paling sehari 30.000. Tapi kayak Pak Cecep nih orang pintar, tanda tangan doang 2 juta. Amin. Tanda tangan doang karena kerjanya pakai otak, Pak. Naik ke level apa? Orang pintar masih kalah dengan orang cerdas. Kenapa orang pintar kalah dengan orang cerdas? Karena orang cerdas pintar mengambil peluang. Seandainya kata ada orang cerdas nih, ada RW ini yang fanatik dengan Islam, Bu. Ibu selama Ramadan dilarang jualan warteg. Iya Pak RW, tapi di otaknya jalan. Oh iya warteg nggak boleh, saya jualan es kelapa deh Bu, rame Pak. Di mana-mana es kelapa menjelang maghrib rame nggak Pak? Itulah orang cerdas. Orang cerdas pintar mengambil peluang. Ternyata di atas orang cerdas masih ada lagi Bu. Di atas orang cerdas adalah orang yang dikasih keberuntungan. Ini benar-benar mujur bangetnya orang. Gara-gara ditipu Pak, gara-gara ditipu jadi terkenal. Kemana. Gara-gara ditipu dikasih alamat palsu, sebulannya lebih dari 1 miliar. Bayangkan coba. Hari Ting-Ting sama Hari Ting-Ting tuh. Gara-gara ditipu, ini faktornya karena beruntung. Ada lagi yang hebat, gara-gara 2 kata jadi terkenal. Saya Bribtu Norman. Gara-gara 2 kata, bahkan jenderalnya polisi saja kalah pendapatannya dengan Bribtu Norman. Bribtu Pak, bayangin seorang Bribtu yang kaki kecil bisa terkenal. Bahkan kalau anak-anak saya tanya nih, Pak, bocah, kenal nggak sama jenderalnya polisi siapa namanya? Tuh kakak tahu nama promo kan? Kenal nggak sama Bribtu Norman? Tuh faktornya beruntung Pak. Orang beruntung, bejo nggak harus pinter. Kadang orang bodoh aja bisa jadi direktur. Ada lagi kisah nih, Bu. Kenal sama Lim Sriyong nggak Bu? Lim Sriyong pertama kali datang dari Cina ke Indonesia, tukang tahu keliling. Bayangin tukang tahu keliling. Tapi karena dia beruntung, kekayaannya nomor 1 se Asia Tenggara. Bahkan kekayaannya mengalahkan Haji Muhammad Soeharto. Subhanallah. Itu hebatnya orang beruntung. Orang beruntung ini kadang melejitnya cepat dia Pak, cepat melejitnya. Ada lagi nih. Kita pikir orang beruntung adalah segala-galanya, orang yang sukses segala-galanya, orang yang berhasil segala-galanya. Ternyata tidak Pak. Bu, saya mau nanya nih, di atas orang beruntung masih ada nggak Bu? Bu, jamaah masih ada nggak di atas orang beruntung? Kalau ada yang bisa jawab kasih gocap nih. Duit nih asli nih, kagak bohong nih. Bu, kalau ada yang bisa jawab di atas beruntung saya kasih 50.000. Karena bulan Ramadan mesti banyak berbagi. Tenang aja. Kalau ini hadiah keambil saya minta membaca catatan. Orang berkah. Hah? Orang berkah. Apa? Orang berkah. Orang berkah. Ambil. Ambil, kita kagak bohong. Tapi kurang berkah Pak. Kurang berkah. Orang berkah bener tapi kurang berkah. Maaf. Yang namanya berbagi nggak ada rumus jadi berkurang bertambah iya. Apa? Wah bener pas bener. Di atas orang beruntung adalah orang yang dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa berkah? Karena awalnya sedekah. Berkah, barakah bertambah yang sifatnya abadi dunia maupun akhirat. Tuh cakep. Enak bener Pak. Pak jangan lupa tak infak juga. 50.000 mayan. Dari saya tausiah dari awal sampai sekarang baru kali ini dapat hadiah keambil. Kemarin-kemarin dapat ambil Bu, beneran Bu, ya Allah. Saya ikhlas Bu, bener Bu. Dari awal tausiah sampai sekarang baru kali ini ada yang pinter bisa jawab. Udah nonton internet saya belum Pak? Jangan-jangan udah nonton lagi. Tadi sholat di mana kemarin malam? Oh iya, kalau sholat di atap bener bisa jawab, soalnya sekarang ini di sono. Biarin Bu. Ingat janji Allah, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang memberikan 1 kebaikan, Allah akan balas minimal 10 kebaikan. Habis dari sini saya dapat 500.000. Amin. Rumusnya begitu. Ada lagi yang lebih hebat, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanah bila
kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan benih yang ditanam, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai menumbuhkan 7 bulir, tiap bulir menumbuhkan 100 biji, 700 kali lipat. Bantuin mikir, ngadu cepet. 50.000 dikali 700 berapa? 20.000. Saya itu sampai 10, jangan pakai kalkulator. 35 juta. 35 juta. 50.000 dikali 700 berapa? 35 juta. Kalkulator. Kalau diambil lagi biarin. Gak apa-apa bulan Ramadan bulan berbagi, Pak. Gak akan miskin. Yakin aja udah. Jangan ngapain bohong. Ingat janji Allah lagi. Allah la yulibul. Allah gak pernah bohong sama segala janji. Cuma kita yang kurang yakin, Pak. Nih, bentar tadi berapa jawabannya? 35 juta. 50.000 1, 2 dikali 700. Nah, jangan planning yang bener nih. Dikali 700. 3.500.000. Oh iya, lagi Pak. Nih. Bu, kalau nyebar dulu ke dalam. Takbir, Allahu Akbar. Kalau nyebar duit ke dalam dosa kagak, Bu? Kalau nyebar duit untuk fisabilillah nambah apa kurang? Kita ragu. Inilah rumus keyakinan. Sehingga ilmu sedekah ada 3, hadirin rahimakumullah, yang bisa jawab 20.000 lagi. Habis itu biarin. Rumus sedekah ada 3, Bu. Rumus sedekah ada 3, berapa, Bu? Ya. Rumus sedekah ada 3, apa aja sebutin? Nambah deh, ngabisin deh biarin. Kalau kecil motor dah nih, dapat kecil motor biarin dah. Rumus sedekah ada 3, yang bisa jawab 25.000. Apa, Pak? Rumus sedekah ada 3. Ini waktu berjalan nih, ntar bentar lagi tarawih nih. Apa, Bu? Terus? Pada bingung deh. Ya saya nggak bakal bisa jawab nih. Kalau cuma saya bukan sombong, ngasih ada handphone juga berani dah. Handphone yang ambil nih. Rumus sedekah ada 3. Yang pertama dengan yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tuh rumus sedekah tuh. Dengan yakin, tak kalah dia bawa uang 10.000 karena cuma yakin, cukup 2.000 di tromol, 8.000 di kantong. Naik ke level yakin, naik ke level ainul yakin. Bagi 2, goceng kantong, goceng tromol. Hakul yakin, yakinnya sampai puncak, benar-benar yakin bahwasanya Allah Maha Benar, Allah Maha Kaya, Allah gak pernah ingkar atas segala janjinya. Cukup 2.000 di kantong, 8.000 yang ditaruh. Subhanallah, itu rumus sedekah. Kenapa dia gak yakin? Karena Allah yang bilang dalam Al-Quran, jangan kata, Pak, jangan katanya Allah balas tuh 1 dan 10, 1 dari 100.000 pun gampang. Ada punya teman saya nih, beliau nih, yang imam nih, beliau adalah Ustaz Solihin, Tubagus Solihin. Modal ke Mekah kemarin kalau pakai duit, pakai doa doang. Tuh kalau Allah sudah punya mau tuh, tiap malam dia doa, ya Allah ya Rabb, berangkatin umroh ke Mekah. Diberangkatin sama jamaah privatnya. Coba modalnya modal doa ditambah sedekah. Tuh kalau Allah sudah mau. Jadi yang namanya Allah punya kuasa ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Engkau berangkatkan orang ke haji siapa yang Kau kehendaki. Engkau gagalkan orang siapa yang Kau kehendaki ke haji. Orang kaya dikata bisa ke haji, belum tentu, Bu. Pengen berangkat, masalah banyak nggak jadi. Saya kasih contoh, Bu. Orang kaya bisa nggak makan daging, Bu? Bisa, itu mah pemikiran akal. Orang miskin bisa nggak makan daging? Orang kaya bisa makan daging, itu mah akal yang main. Orang kaya rumah ada kolam renangnya, mobil ada 7, punya pesawat agak bisa makan daging kalau dia diimpus, bener nggak? Pada mikir kan jadi kan? Belum tentu, semua dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jadi manusia jangan sombong. Ali bin Abi Thalib katakan tidak ada yang bisa disombongkan di hadapan manusia, karena kita kemana-mana bawa kotoran. Kalau di teropong nih, semua yang hadir di sini bawa kotoran nggak? Bawa. Kenapa orang dimuliakan?
Ini jawabannya. Kenapa orang dimuliakan ya? Habisin deh 25.000. Sebab manusia kenapa dimuliakan di dunia? Ayo 25 habisin. Karena punya apa? Yo, kenapa manusia dihormati, dimuliain, disanjung-sanjung? Kenapa bu? Jawab nih 25 Maya udah buka-buka puasa nih. Ngabisin. Ada mah puasa di mana-mana begini aja udah kira ngabis. Bener. Ada yang bisa jawab? Jawabannya satu. Kenapa orang dihormati di dunia, dimuliakan, disanjung-sanjung? Karena Allah tutupi aibnya dia di dunia. Hadirin rahimahumullah. Semua orang punya aib, tapi Allah tutupi aibnya sehingga yang terhormat, yang mulia, yang ini, yang itu. Padahal kalau aibnya dibuka semua orang bakal punya kehormatan. Hadirin rahimahumullah. Termasuk saya, kalau dibuka aibnya oleh Allah, semua gak ada yang punya kemuliaan. Hadirin rahimahumullah. Ini jawabannya. Kenapa orang dihormati? Kenapa orang dimuliakan? Karena dia ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man satara musliman, satara Allahu fid dunya wa fil akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudara muslim, maka Allah akan tutupnya aibnya dunia dan akhirat. Bu, kalau mau ditutupin aib kita, jangan suka ngomongin orang. Masuk ke materi lagi. Bu, yakin kagak Allah Maha Kaya, Bu? Yakin gak Bu perbuatan 1 dibalas 10? Al-Quran surat Al-An'am ayat 160. Yakin gak Bu Allah mampu membalas kebaikan kita 1 dibalas 700? Yakinnya gak mantep. Kalau mantep gini, mau surga mau neraka? Yakin gak Bu perbuatan 1 kita yang baik 1 nih Allah bisa balas 700 kali lipat? Al-Baqarah 261. Tapi permasalahannya setan nggak mau tuh biarin orang yang ingin berbuat kebaikan. Contoh nih, ada promo di depan, pengen naruh 20.000, setan bilang dalam Quran surat Al-Baqarah 268, Bu, lihat nih tangan saya, kerjaan setan begini nih Bu. Kalau ada promo di depan mata, pengen naruh 20, setan ngomongnya apa? As-syaitonu ya'izukumul faqara, jangan lu 20.000 terlalu miskin, katanya. Itu kerjaan setan begitu. Padahal ayat-ayat di depannya Allah berikan rangsangan kepada kita atas janji-janji Allah. Tapi kerjaan setan kagak mau manusia masuk surga. Hadirin rahimahumullah. Tatkala udah ada duit nih, goceng, ceban. Kita tahu Ramadan yang sunnah dibalas apa? Yang wajib berapa kali wajib? 10. Kita pengen ningkatin amal ibadah nih. Kalau hari biasa goceng biarin dah, ini Ramadan 20.000. Pas mau dimasukin, setan bilang as-syaitanu ya'izukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Kerjaan setan begitu loh. Pengen taruh 2.000, ditarik lagi. Bener juga ya sayang. Yang goceng aja dah. Ada 2.000-an sayang juga dah, masukin lagi. Akhirnya 2.000 terus-terusan. Kalau kita sedekah 2.000, itu namanya sedekah terburuk. Hadirin rahimahumullah. Sedekah kita salah, Bu. Kalau ada uang 2.000, goceng, ceban, kita ngambil yang 2.000, kita salah apa bener Bu? Salahnya di mana? Enggak, salahnya di mana? Sampai 25 lagi. Ada orang sedekah 2.000, 5.000, 20.000 yang diambil 2.000, sedekah salah nggak Bu? Salahnya terletak pada Al-Quran surah apa Bu? Bu, ayo. Al-Baqarah surah? 260 juga bilangin tadi asyikun itu bukan asyikun ya jukumul kamu. Yo, salahnya di mana? Jangan pusat soal ini jangan jawab, dia tahu. Guru saya jangan jawab. Salahnya di surat jangan surat apa Bu? Surat apa? Salahnya di mana? Ayo, dia nggak ada tahu, dia kantongin lagi. Al-Baqarah 267. Apa Allah bilang di situ? Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, karena Allah telah memberikan dari hasil bumi yang baik-baik. Janganlah kau infakkan kepadaku yang kamu saja melihatnya memicikan mata. Ini jawabannya kenapa sedekah kita salah. Yang benar gimana? Ada 2.000, ada goceng, ada 10.000, minimal kita ambil yang tengah-tengah yang goceng. Lebih hebatnya lagi yang 10.000. Karena apa? Allah Maha Kaya. Dalam satu hadis pernah dikatakan, seandainya kata manusia berkumpul di satu bukit, lalu semua pada mohon, ya Allah ya Rabb, kayakan hamba, lalu semua yang berdoa dikayakan, Allah tidak berkurang kekayaannya. Subhanallah. Betul? Manusia yang paling kaya di dunia ini, yang paling kaya nomor 1 di dunia, bagaikan air di tengah-tengah lautan, dia masukin ke dalam jari, lalu dia angkat
sedunia. Lautan itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tandingannya. Hadirin rahimahumullah. Bu, kita sedekah jangan salah. Sampai gini, minta majamah yakin dari hati bahwasanya sedekah kita mampu merubah nasib kita yang buruk tatkala sedekah kita yang terbaik. Ini ada sorban. Adik sini. Ntar kasih goceng. Sini 2 orang maju. Maju sini. Sini buruan. Masuk dulu sini. Sini buruan. Masuk tutup sini buruan. Sini. Ini sorban digelarin, yang pura-pura tidur bangunin. Pak, ulangi sedekahnya yang bener gitu. Sini. Dari sini nih. Dari sini. Sini. Udah, Pak, sedekahnya jangan salah gitu. Yang gedean yang keluarin Pak. Berdua pegang. Bu, ini infak duit. Kalau uang yang sekarang di kantong yang paling gede dibawa pulang, nasibnya ada di WC. Maksudnya bagi makanan, nasibnya di WC. Tapi kalau yang dikeluarin itu uang yang jadi teman kita di kuburan, teman kita di akhirat, memudahkan kita masuk surga. Amin. Keluarin yang paling gede. Mulai hari ini kita belajar sedekah yang terbaik. Jangan yang recehan mulu, biar nggak miskin terus-terusan. Berat, Pak, sedekah yang betul Pak gitu. Iterin. Udah bukan kesono pelan-pelan, keluarin yang gede. Termasuk ibu-ibu siapin Bu. Nih kita jadikan. Mudah-mudahan malam ini yang sedekah terbaik Allah berikan rezeki yang banyak. Bisa berangkat ke Mekah. Pulang dari Mekah bisa beli rumah. Bisa beli mobil yang mewah. Amin doang kagak ngeluarin duit. Ya Allah, kagak yakin lagi. Pak, kasih yang gedean Pak, beneran Allah Maha Kaya Pak. Saya udah buktiin bener. Maaf, habis bini mah dari motor murah sampai motor mahal ini pernah ngerasain. Sedekah yang banyak di kantongnya ada temennya ada 20 gocap, ambil yang gocap. Bismillah. Belajar dari hari ini. Jangan dilewati semua. Ini jangan dilewati. Ini infak bukan buat saya Bu, buat musola. Ini musola. Kalau mau makmur pakai yang yang gedean gitu, jangan kecilan. Pak, keluarin paling gedean Pak. Bu, pokoknya sangat tanggung jawab nih Bu. Yang kagak bawa duit, bawa emas, taruh emasnya. Beneran kagak apa-apa Bu. Salah sendiri saya Bu mas promol. Salah ya begitu. Sedekah salah model begitu Bu, beneran Bu. Ini mah masih mending. Udah beneran. Pokoknya nih malam ini kita jadiin sebagai momentum. Malu kita bersedekah sama Allah yang dikit. Adik-adik pelan-pelan muterinya. Pelan-pelan bener. Saya Pak dari hari pertama sampai sekarang gelar sorban kemarin di Aliman. Ada yang tahu nggak Masjid Aliman Kodam? Tahu Kodam? Dari pojok. Dapat 2.500.000. Di Cempaka Mas dapat 2 juta. Di Fathahila dapat 900. Padahal infak hari ini ditromol cuma 600.000. Inilah kekuatan ayat Allah. Ingat, yang agak masih gede bukan termasuk orang-orang yang beriman. Tahu kenapa saya ngomong begitu? Ada di Al-Quran berapa? Yang infak 2.000, goceng 10.000, ditaruh 2.000, bukan termasuk orang yang beriman. Ada duit 25, Al-Quran surat apa coba? Ayo saya jawab Bu. Saya bilang kan gini, ada orang punya duit 2.000, goceng ceban, dia ngasih yang 2.000, bukan termasuk orang-orang yang beriman. Penuh lah tuh. Coba Bu lihat. Maya Ustaz B. Bu, ingat Bu, Allah berfirman dalam Quran surat Anfal ayat 2. Entar yang nyesel kagak buat duit gede pulang ke rumah taruh. Allah bilang dalam Quran surat Anfal, Bu, saya udah berapa kali menyampaikan ayat tentang sedekah, keutamaan sedekah, kehebatan sedekah. Kalau ibu besok masih 2.000 aja, bukan termasuk orang yang beriman, bukan termasuk ciri orang yang beriman. Ini saya sampaikan sekarang, bolehlah bawa duit yang kecil-kecil tuh karena ditanggung kecil. Tapi kalau besok masih 2.000-an aja, bukan termasuk dari orang-orang ciri-ciri orang yang beriman. Quran surat Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya.
Mufasir katakan bertambah imannya tatkala dia belum dapat ayat tentang sedekah, hadis tentang sedekah, dia masih infak 1000, 2000, tetapi tatkala dapat ayat tentang sedekah, bertambah iman dia nggak pakai lagi 2000, dia langsung pakai 5000. Itu namanya bertambah imannya, hadirin rahimakumullah. Bu, kalau besok ibu masih 2000, kalau besok ibu masih 1000, ibu nggak bertambah imannya, itu namanya no. Kalau bertambah iman dari kelakuan 1000, dari kelakuan 2000, saya sudah bacakan ayat tentang sedekah, ibu bertambah imannya, bertambah juga ini nilai sedekahnya, hadirin rahimakumullah. Begitu betul nggak Pak? Akur? Setuju? Nah, itu ngaji namanya, mengkaji ayat. Bukan kalau orang tahu ilmu tapi susah diamalin karena apa? Cara mengupasnya kurang pas. Nah, ini pas bener. Jadi bapak-bapak nih, ibu-ibu yang hari ini tanggung bawa 1000 biarin deh, nggak apa-apa. Tapi besok yang masih bawa 1000 nggak bertambah imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya, kelakuan kikirnya, kelakuan pelitnya, kelakuan bakhilnya berubah langsung. Besok goceng, Bu, besok goceng ya Bu. Saya pengen jamaah laki maupun perempuan jawabnya yang yakin, seperti kayak yakin mau surga mau neraka. Surga. Semua di sini harus yakin. Mulai besok harus berubah. Yang disebut bertambah imannya dari kelakuan 1000 menjadi 5000. Bu, Bapak, Ibu, besok goceng ya Bu. Pak, besok goceng ya Pak. Agak bakal miskin gara-gara goceng, betul? Nih, tukang itu promol siapa ini? Siapa? Ngacu kan? Nah, Bu, yang kasihan kalau tukang promol pas ngitung duit tangannya pada berdarah Bu. Tahu kenapa Bu? Karena yang ngitungnya nggak megang pedang. Patimura kan 1000, tangannya berdarah-darah. Tuh tukang ngitung promol tangannya berdarah-darah karena yang dihitungnya megang pedang. Seharusnya yang dihitungnya namanya pakai peci. Pakai peci seharusnya tuh. Inilah rumus menjadi orang sukses Bu. Jauh-jauh sebelum dia ke rumah sakit, sedekah di awal. Jauh-jauh sebelum dia buka toko, sedekah di awal. Makanya orang beruntung kita pikir segala-galanya, ternyata di atas beruntung adalah apa? Orang yang dikasih keberkahan oleh Allah. Kenapa bisa berkah? Karena awalnya sedekah. Baik, begitu saja hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan tausiah hari ini mampu membakar kita punya iman. Bahwasanya saya mau tanya, kalau parkir sekarang 1000 dapat kagak Bu? Dapatnya berapa? 2000 buat tukang parkir. Masa disamain tukang parkir sama Allah? Kelewatan betul. Allahu Akbar. Kelewatan bener. Tukang parkir sama Allah disamain. Nauzubillah. Mana iman kita? Ngaku katanya Allah Maha segala-galanya. Adik-adik kalau mau nih jadi orang cerdas, jadi kiai, niatin dalam sedekah yang gede. Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Ya Allah, biar nih ngajarin enggak apa-apa yang bisa sedekah. Jangan disamain antara tukang parkir dengan kepada Allah. Itu harus beda, hadirin rahimakumullah. Kalau di depan manusia kita cium tangan boleh, tapi jangan sampai sujud di depan manusia, betul nggak? Di depan Allah harus sujud, tapi nggak boleh di depan manusia sujud. Masa 2000 ke tukang parkir sama ke Allah sama aja pakai perumpamaan. Sama Allah sujud, sama manusia sujud, salah nggak? Salah, harus beda dong. Bu mudah-mudahan nih saya udah mengupas tentang sedekah. Kalau besok masih aja 2000, maka jamaah yang hadir di sini nggak bertambah imannya, hadirin rahimakumullah. Siap 2000? Siap 5000? Yang yakin mulai besok siap 5000? Semoga Allah kasih rezeki yang melimpah. Bisa berangkat ke Mekah. Pulang dari Mekah bisa bangun rumah. Bisa beli mobil mewah. Pulang kampung bisa beli sawah. Bisa mantu anak paluda. Mati husnul khatimah. Baik, begitu saja. Ini udah lewat 15 menit. Tanggung jawab panitia nih ya. Baik, itu aja Bu. Ingat Bu, amali nilai sedekah yang terbaik, jangan yang terburuk. Jangan samain tukang parkir sama Allah, jelas beda. Kalau manusia cium tangan masih boleh, tapi manusia sujud kagak boleh. Tukang parkir 2000, Allah 2000, kelewatan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
ucapkan hanya canda. Adapun ayat yang saya keluarkan akan supaya bertambah daripada iman jamaah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu ya. Bu, di mana Ibu besok ya? Pak, di mana Ibu besok ya? Jangan samain tukang parkir sama Allah. Allahu Akbar, malu kita sama Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Baik, begitu saja. MC. Diurusin lagi kepada